Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Ratnasari dari Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Neuroscience dengan dosen pengampu Ibu Khairiah MPD. NIM saya adalah 186215044. Topik yang saya ambil adalah aplikasi neuroscience dalam pembelajaran. Nah, pengertian neuroscience itu sendiri adalah neuroscience adalah sistem pendidikan baru yang mempelajari tentang sistem kerja syaraf. Pendidikan umumnya jarang memperhatikan permasalahan ini. Pengabdian terhadap sistem ini menyebabkan suasana pembelajaran menjadi mati. Neuroscience secara etimologi adalah ilmu neural atau neural science yang mempelajari sistem syaraf, terutama mempelajari neuron atau sel syaraf yang pendekatan multidiscipliner atau discipliner. Menurut Taufik Pasyak tahun 2012. Secara etimologi, neuroscience merupakan ilmu yang menghususkan pada studi saintifik terhadap sistem syaraf. Neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak, seluruh fungsi-fungsi syaraf dan lainnya. Nah, di sini ada bagian-bagian otak. Yang pertama ada cerebrum. Nah, cerebrum ini merupakan bagian dari otak. Cerebrum menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak berfungsi untuk mengontrol penggerakan di sisi kanan tubuh dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Nah, di dalamnya ada diencephalon. Di dalam diencephalon terdapat talamus. Apa sih diencephalon itu? Nah, diencephalon berada di dasar otak yang memiliki 3 bagian. Yang pertama yang tadi talamus. Nah, talamus itu bertanggung jawab terhadap memori atau siklus tidur dan kesadaran serta merasakan atau mengirimkan informasi ke sistem tubuh lain. Kemudian ada hipotalamus. Nah, di dalam hipotalamus ini adalah kelenjar di otak yang mengontrol sistem hormon. Ia melepaskan hormon ke bagian lain dari otak yang disebut kelenjar pituitary yang mengirim hormon ke bagian organ tubuh. Nah, kemudian ada mesencephalon. Nah, mesencephalon ini adalah otak tengah. Otak ini terletak di belakang otak, yaitu antara otak depan atau forebrain dengan otak belakang atau hindbrain. Nah, otak tengah ini merupakan bagian terkecil dari batang otak dengan ukuran hanya sekitar 1,5 cm. Nah, kemudian ada brainstem. Di dalamnya terdapat pons. Apa sih itu pons? Pons adalah bagian utama dan terbesar dari batang otak yang terletak di atas medula dan di bawah otak tengah. Fungsi pons pada otak adalah sebagai pusat komunikasi dan koordinasi otak besar dan otak kecil. Kemudian di bawahnya itu ada medula. Nah, medula oblongata ini letaknya berada di bawah pons. Bagian otak ini terlihat seperti tonjolan bulat di ujung batang otak dan dengan sumsum tulang belakang. Kemudian di bawahnya lagi ada cerebellum. Cerebellum adalah otak kecil. Otak ini terletak di belakang kepala, tepatnya di bawah lobus occipital atau otak besar dan di dekat batang otak. Nah, kemudian ada hemisfer otak. Nah, apa sih hemisfer otak itu? Nah, kita bahas ya teman-teman. Ada dua sisi simetris yang membagi otak akbar. Hemisfer ini kebanyakan disebut juga adalah belahan otak yang terdiri dari bagian kanan dan bagian kiri. Nah, di belahan kiri ini biasanya ada logika, pemikiran, nyata, berhitung, bahasa, menulis, ilmiah, simbolik, abstrak, merinci,
beruntunan, memperhitungkan waktu dan detail. Nah, kalau otak kanan biasanya akan menonjol ke hilastik, intuisi, analogi, konstruksi, prosodi, lagu, bahasa, mengenali gambar, menggambar, fantasi, acak, kemudian tidak memperhitungkan waktu, ada emosi di dalamnya, juga menggunakan feeling, konkret, dan seni. Nah, kita coba memahami struktur otak. Nah, berat otak ini kurang lebih itu 1350 sampai 1400 gram atau lebih kurang dari 2% berat badan kita. Nah, terdiri dari komponen anatomis, yakni aspek rasional, intelligent quotient atau IQ, nah, aspek emosional atau emotional quotient atau EQ, dan aspek spiritual atau spiritual quotient atau SQ. Nah, letak kecerdasan pada otak menurut Snell tahun 1996 ada di matematika dan bahasa. Matematika ini tidak berpusat secara tegas di otak kiri, sedangkan untuk bahasa tepatnya di daerah Wernicke atau Broca. Nah, kemudian ada musik dan spasial. Nah, berpusatnya di otak kanan. Dan kemudian ada kinestetik. Nah, di kinestetik ini berpusat di daerah motorik korteks atau cerebri. Nah, kemudian ada intrapribadi dan antarpribadi. Ditata pada sistem limbik dan dihubungkan dengan lobus, dengan frontomental maupun temporal. Nah, di sini ada 10 dasar hukum otak menurut Bryan tahun 2001. Yang pertama, otak menyimpan informasi dalam sel-sel sarafnya. Yang kedua, mempunyai komponen untuk menciptakan kebiasaan dalam berpikir dan berperilaku. Yang ketiga, otak menyimpan informasi dalam bentuk kata, gambar, dan warna. Keempat, otak tidak membedakan fakta dan ingatan. Otak bereaksi terhadap ingatan sama persis dengan reaksi terhadap fakta. Yang kelima, imajinasi dapat memperkuat otak dan mencapai apa saja yang dikehendaki. Yang keenam, konsep dan informasi dalam otak disusun dalam bentuk pola-pola. Yang ketujuh, alat indera dan reseptor saraf menghubungkan otak dengan dunia luar. Latihan indera dan latihan fisik dapat memperkuat otak. Yang kedelapan, otak tak pernah istirahat. Ketika otak rasional kelelahan dan tidak dapat memutuskan pekerjaan, otak intuisif akan melanjutkannya. Yang kesembilan, otak dan hati berusaha dekat. Yang kesepuluh, otak yang diasah terus-menerus akan menjadi sistem bijak dan tenang. Yang berikutnya ada kegiatan otak yang berkontribusi dalam pendidikan, yaitu yang pertama ada elektroencephalogy atau EEG dan magnetoencephalogy atau MEG. EEG dan MEG mampu membaca seberapa cepat informasi diproses dalam otak. Untuk mengukurnya, alat ini mendeteksi aktivitas elektrik dan magnetik yang terjadi pada otak selama proses mental atau termasuk proses belajar mengajar. Nah, yang kedua ada positron emissional tomography atau PET. PET ini merupakan teknologi yang diakui untuk mengobservasi fungsi-fungsi otak yang bereaksi ke tingkat tinggi, akan mengakumulasi lebih hanya dengan radiasi dan aktivitas. Ini ditangkap oleh cincin detektor yang dipasangkan di sekitar kepala subjek. Kemudian ada Functional Magnetic Resonance Imaging atau fMRI. Nah, ini merupakan teknologi yang dengan cepat menggantikan pemindaian atau PET karena efek radiasi yang terlalu tinggi. Teknologi ini mampu menunjukkan area-area otak yang lebih besar atau lebih kecil ketika memproses informasi atau belajar. Kemudian ada Functional Magnetic Resonance Spectroscopy atau FARMS. Ini menunjukkan dengan tepat area yang sedang aktif berpikir.
otak serta dapat mengidentifikasi apakah zat-zat kimiawi muncul pada area otak teraktivasi. Yang kelima, ada single photon emission complete tomography atau SPELT, adalah instrumen yang paling canggih di bidang neuroscience. Teknologi ini mampu merekam gelombang otak ketika manusia melakukan kegiatan tertentu tanpa membawa perang tersebut ke dalam laboratorium. Nah, kesimpulannya adalah dalam proses pembelajaran berbasis neuroscience, ini peserta didik diberikan stimulus mengoptimalkan sistem syarafnya sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan otak dalam berbagai hal, baik dalam memecahkan masalah maupun gagasan baru, pembaruan ide, kreativitas, dan inovasi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran neuroscience menuntut guru untuk memiliki pengetahuan yang memadai dan terpadu dengan konten atau materi pembelajaran yang diajarkan beragam pendekatan pedagogi dan teknologi yang akan digunakan. Guru mampu melaksanakan pembelajaran secara inovatif dengan penguasaan materi dan yang benar dan memadai, serta pendekatan pedagogi dan teknologi yang tepat. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.